selamat malam Sobat Subi. Selamat malam, Neng Putri ya. Iya, halo. Hehe. Ya, Tuh, aku ada di semuanya. sini ada beberapa. eh Baik, saya mulai dulu ya, Neng ya. ya, silakan, silakan. Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 9 Juni 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke, nah malam hari ini kita akan kembali sharing tentang revolusi pembalut kain yang pastinya bakal seru banget ya dengan narasumber ahlinya nih Neng Putri Arif Febrila. Halo Neng Putri, selamat malam. Halo. Apa kabar Neng Putri? Baik, thank you ya udah diajak buat ngobrol-ngobrol tentang revolusi pembalut kain ya. Baik, nah Neng Putri Arif Febrila ini bertempat tinggal di Jakarta Utara dan memiliki jabatan sebagai founder ya. Dan Neng Putri ini memulai usahanya mulai dari tahun 2018. Sejarah singkat memulai usaha Neng Putri ini sebelumnya sangat suka dengan gaya hidup yang minimalis dengan background fashion desain awalnya suka bikin produk kain pakai ulang sendiri ya. Sebelumnya punya masalah dengan pembalut sekali pakai ketika digunakan itu menyebabkan ruam dan gatal setelah itu akhirnya beralih ke pembalut kain. Nah, sebelum lanjut ke materi nantinya saya mau tahu dulu nih apa sih artinya kesehatan reproduksi remaja menurut Neng Putri? Silahkan Neng. Oke, thank you ya. Ini aku by the way dengan Kak Dani ya? Ya, betul sekali Bener nggak? Neng. Oh, ya, 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 yang kita kontekkan ya, salam kenal. Jadi kalau misalnya ini kan di sini sebetulnya aku sebagai founder dari Kain-Kain, eh, memang awal mula aku itu kecemplung istilahnya gitu ya di dalam dunia pembalutan itu karena memang dari keluarga aku dan isu yang aku alamin sendiri gitu. Jadi kalau misalnya boleh kasih sedikit konteks dari aku punya ibu ya, orang tua aku sendiri itu juga sempat bermasalah dengan isu kewanitaan ya dengan rahim gitu. Jadi ini udah agak sedikit medis di mana dia waktu itu ada tumbuh tumor gitu. Long story short lah ya, aku nggak perlu menjelaskan terlalu detail. Akhirnya karena ada isu kesehatan ini, yang awalnya itu ibu aku di tahun 2011 itu terdeteksi gitu kan. Setelah itu sudah check up berapa kali, lalu uh, pergi untuk consult ya, kita konsultasi dengan beberapa dokter, akhirnya itu katanya perlu diangkat gitu. Nah, setelah itu ketika kita udah angkat dan konsultasi terakhir dengan dokter itu, memang dokter itu ada ngomong katanya pemakaian pembalut itu, ini dokternya by the way di luar negeri gitu ya. Jadi dokternya udah ngomong memang penggunaan pembalut itu penting banget ya, jadi nggak boleh asal pilih gitu. Pertama-tama memang sebelumnya belum tahu tuh namanya ada pembalut kain ya. Waktu itu di Indonesia juga belum banyak. Terus jadi kita pikir oh berarti pembalut itu memang harus yang kita carinya berkualitas gitu, dalam tanda kutip mungkin yang premium ya kan, yang mahal lah istilahnya, supaya kita lebih nyaman dan aman aja penggunaannya. Ibu aku waktu itu tuh sempat punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu dia sih nggak gitu memperhatikan merek pembalut yang digunakan. Cuman ketika dia menggunakan itu karena memang demi kepraktisan dan lebih pingin menghemat pembalut, suka ditatakin tisu. Nah, jadi itu salah satu yang memang biasanya aku info ke para teman-teman aku dan juga para customer-customer aku, itu hal yang sebetulnya sangat kurang baik untuk kita jadikan kebiasaan kayak gitu. Jadi jangan biasakan melapisi pembalut-pembalut itu dengan tisu gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini banyak banget wanita-wanita muda itu udah terkena berbagai macam isu kesehatan yang macam-macam yang berhubungan dengan hormon.
ya. Memang kalau hormon itu lumayan kompleks ya, jadi nggak bisa dipinpoint, oh karena pemakaian pembalut 100%, nggak bisa. Tapi itu memang dari segi gaya hidup kita, makanan kita, serta sampai ke kimia-kimia yang kita terekspos setiap hari dari skincare kita, termasuk juga pembalut ya. Jadi itu menurut aku sangat penting, karena makin marak dan makin sering kita melihat wanita muda bahkan istilahnya belum menikah dan belum melahirkan itu sudah banyak isu tentang kewanitaan ya. Mungkin itu PCOS, mungkin itu ada kista, miom dan lain-lain tuh kayak nggak jarang gitu sekarang gitu kan, walaupun belum menikah gitu. Jadi dari muda menurut aku udah sangat penting kita perlu tahu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Dan memang aku sangat sarankan di mana penggunaan pembalut itu sangat harus diperhatikan ya. Kita sekarang kan banyak banget tuh merek-merek macam-macam ya. Bermacam-macam merek. Yang aku sering infokan juga kepada orang-orang itu adalah kalau kita memang masih sangat terbiasa menggunakan pembalut yang sekali pakai itu, janganlah menggunakan yang ada wangi-wangian misalnya. Karena kalau misalnya di Subiantik ya, setahu aku banyak workshop sabun dan home care dan skincare juga. Ya, ketika kita menggunakan synthetic fragrance atau kayak parfum sintetis, pewangi-pewangian sintetis itu biasanya mengandung phthalate, di mana nanti dia bisa mengganggu kerja hormon kita. Itu salah satunya. Nah, kalau aku ya tadi beranjak dari kasus di mana yang terjadi menimpa kepada ibuku. Jadi ibuku terakhir dioperasi, diangkat semua rahimnya, sehingga menopause gitu ya, secara instan dia menopause. Ya memang sih setelah sudah nggak memang membutuhkan untuk reproduksi, dari pihak medis biasanya juga menyarankan untuk diambil ya rahimnya. Cuman ya ada aja namanya secara tidak natural lebih cepat dari waktunya diambil. Jadi itu banyak isu-isu mengenai hormon juga yang menimpa ibuku, kayak misalnya hot flashes gitu. Jadi ya menopause awal lah, menopause dini gitu kan jatuhnya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku itu dari awal penggunaan pembalut sekali pakai sampai sekarang itu, sampai ketika aku ketemu dengan yang namanya pembalut kain ya. Jadi dari awal remaja ya, aku awal dapat menstruasi pertama itu sekitar SMP 1 ya. Jadi umur berapa tuh? Umur 13 ya, 12-13 tahun ya gitu ya. Dan sekarang tuh makin muda ya kan. Makin setahu aku ya itu makin kecil umurnya ketika anak perempuan itu udah mulai menstruasi. Dan menstruasi itu juga merupakan suatu fenomena yang terjadi di remaja perempuan yang cukup besar sebetulnya, cukup signifikan, tapi mungkin kurang mendapatkan perhatian ya. Jadi kita ngelihatnya itu, kalau dari orang tua melihatnya, oh itu hal yang sangat natural, mungkin tidak terlalu banyak dibicarakan gitu kan, atau tidak banyak dikasih perhatian. Yang penting, oh kamu udah mulai mens ya, kamu udah mulai haid atau datang bulan, ini nih cara pakai pembalut tuh kayak gini gitu. Tapi sebetulnya ritual bulanan kita yang satu ini tuh cukup penting dan sebetulnya sangat banyak sisi-sisi yang kita bisa bahas kayak gitu. Nah, kalau aku dari awal aku menstruasi itu sangat kaget dengan yang namanya pemakaian pembalut tuh nggak nyaman banget. Jadi kalau gejala-gejala yang aku alami dari awal ya sampai 2018 ketika aku bikin sendiri, akhirnya si pembalutan ini tuh aku ruam gitu. Jadi kulitku memang lebih ke spektrum yang sensitif ya, bisa kelihatan misalnya dari mukaku juga kalau pakai lotion atau pakai even kayak sunscreen ya, kayak tirai matahari yang nggak tahu merek gimana tuh bisa merah gitu. Jadi lumayan sensitif, termasuk sampai ke area kulit kewanitaan juga. Jadi waktu menggunakan yang namanya pembalut sekali pakai itu tuh ruam. Jadi awalnya pengap, nanti bisa kayak semacam biang keringat gitu, ruam, gatel, dan kalau misalnya udah kena gesekan terus-menerus kan kita kan harus tetap aktivitas ya, apalagi anak sekolah ya, yang namanya masih masuk kelas, masih ada pelajaran olahraga, lari sana lari sini, bermain dengan teman-temannya gitu. Nah itu gak nyaman banget, jadi gatal dan akhirnya lecet kalau misalnya kita kena gesekan terus gitu. Jadi ya unfortunately itu yang aku alami dari beberapa tahun tuh, dari umur 12 ya berarti sampai 2018 itu berapa ya? 2018 tuh aku umur berapa ya? Mungkin sekitar 15 tahun lah ya gitu. Jadi
Dari situ aku ini dengan background finance, dengan background fashion aku, jadi aku sebetulnya dulu itu fashion design gitu, tapi nggak pernah kepikiran karena kita sebagai fashion designer pikirnya tuh bikinnya gaun gitu ya, baju-baju ready to wear ya, tapi nggak pernah kepikiran untuk bikin si pembalut kain seperti ini. Sampai akhirnya waktu itu aku udah bener-bener nggak tahan dan aku ngelihat, oh ternyata ada produk pembalut kain ini, tapi waktu itu di luar negeri. Jadi di luar negeri ada, tapi dengan keterbatasan ya mungkin nggak bisa lah beli dari sana. Jadi aku coba replika aja gitu. Aku coba replika sehingga muncullah pembalut kain merek kain-kain gitu kan. Di awal-awal aku waktu itu ngajak partnerku juga yang kebetulan teman sekolah aku sama-sama di fashion design untuk buat si yang namanya pembalut kain-kain ini gitu. Jadi kita cobalah trial and error. Yang paling nyaman kita pakai itu apa. Jadi aku udah jadi istilahnya kelinci percobaan brand sendiri lah ya untuk menggunakan si pembalut kain ini gitu. Dari segi pola, dari segi bahan dan lain-lain, cucinya tuh susah nggak sih gitu, karena waktu itu belum banyak. Walaupun ternyata setelah aku beberapa tahun terakhir ini, aku sadar ternyata tuh banyak banget yang udah tahu pembalut kain dan udah pakai. Alasan utamanya itu sebetulnya adalah biasanya tradisi. Jadi misal dari orang tuanya atau dari neneknya itu udah sangat menyarankan yang namanya penggunaan kain untuk pas kita lagi datang bulan. Karena itu yang memang dilakukan oleh orang mungkin kita bisa bilang 50 tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan pakai kain. Sekarang juga kalau di beberapa bagian daerah yang belum sekota kayak Jakarta itu masih banyak yang memang pakainya kain gitu. Nah, cuman pastinya kalau pakai kain kita nggak bisa senyaman menggunakan pembalut yang memang khusus didesain ya dari kain karena ada lapisan waterproofnya dan lain-lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat juga aku bisa share. Ini biasanya tempat memang studio aku live di TikTok. Jadi bentuk pembalut kain kita tuh kayak gini teman-teman ya. By the way nih Kak Dani juga boleh nimbrung ya supaya aku kan nggak tahu nih takutnya ada yang nanya atau gimana. Boleh juga deh nimbrung kali ya ngobrol sama aku gitu kan. Jadi aku di sini mau kasih lihat juga ini kayak pembalut kain kita yang kita udah memang mulai launching berjualan itu dari tahun 2020 ya. Dan amazingnya yang aku kira awalnya itu adalah hanya mungkin berguna buat diri aku sendiri karena aku kan nggak tahu waktu di awal membuat produk semacam ini, aku nggak tahu sebetulnya kayak gejala-gejala semacam iritasi, gatal ruam tuh seumum apa sih dirasakan oleh wanita Indonesia gitu. Tapi ternyata banyak banget yang merasa seperti itu. Jadi dapat juga tuh gatal-gatalnya, lecet-lecetnya, dan reaksi alergi lainnya ketika mereka menggunakan pembalut yang sekali pakai gitu. Jadi di sini kita udah updated version banget ya dari tahun 2018 awal kita bikin. Terus kita juga udah ada beberapa size ya, semuanya juga udah lapisannya waterproof. Terus ini juga bisa dipakai ratusan kali. Jadi itu hemat banget jatuhnya. Nah, jadi kalau mau ngebahas sedikit juga tentang si pembalut ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian biasa ya, ini yang biasa aku pakai juga ya di masa sebelum aku membuat pembalut kain ya. Jadi kalau aku menggunakan pembalut yang seperti ini itu biasanya selain ya yang kita nggak kasat mata ya, yaitu yang resiko kesehatan jangka panjangnya. Tapi yang langsung kita bisa rasakan itu biasa aku pasti ruam sama lecet di samping-sampingnya sini. Nah itu tuh nggak nyaman banget. Apalagi aku tuh lumayan yang nggak bisa diem. Dalam arti tuh lumayan aktif ya. Mau kerja nggak kerja itu aktif gitu. Jadi Senin sampai Minggu tuh mau sukanya jalan-jalan, kalau nggak ngantor, kerja, dan lain-lain. Nah, itu sangat menghambat ketika aku tuh udah harus pergi, misalnya aku ada meeting, ada kegiatan, tapi tiba-tiba aku datang bulan. Nah, di hari itu dengan kram-kramnya ditambah dengan tidak nyamannya pembalut kain itu nggak bisa keluar rumah ya. Dan berhari-hari setelah itu juga kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman sehingga tuh kayak pakai celana aja mungkin tuh sakit gitu. Pakai celana aja sakit, nggak nyaman, pingin di rumah cuman pakai daster, pakai celana yang longgar gitu kan. Jadi dari situlah aku kayak benar-benar ngerasa ternyata sejak ganti ke pembalut kain itu ngerubah banget hidup aku menjadi jauh lebih tidak terganggu
dengan siklus menstruasi aku gitu ya. Kalau kram ya tergantung setiap wanita ya, itu kadang berhubungan juga dengan hormonnya ataupun kebiasaan yang dilakukan sebelum menstruasi gitu ya. Jadi di sini sih aku share itu. Jadi cuman kalau di luar dari produk yang pembalut kain, memang dari kain-kain sendiri, karena tadi mungkin Mbak Dani udah jelasin juga ya, bahwa aku tuh memang hobi banget gaya hidup yang minimalis gitu. Jadi aku udah sendiri mempraktekkan selama lebih dari 2014. Jadi udah berapa tuh? 9 tahun ya, 8 tahunan lah ya kita bisa bilang ya, dari 8 tahunan udah mencoba untuk menerapkan gaya hidup yang memang minim sampah juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin pembalut dari kain ya kan, dan ternyata ini bisa menolong banget banyak perempuan Indonesia untuk lebih nyaman, sehat, dan juga bahkan menghemat uang, aku pun nggak berhenti di situ. Jadi kita pun banyak banget produk-produk lainnya yang memang menunjang gaya hidup yang minimalis juga di luar dari kebutuhan feminin yang seperti ini gitu. Jadi kita ada kayak tisu yang pakai ulang gitu kan, tisu yang pakai ulang. Terus kita juga ada ball covers ya, jadi kayak semacam pengganti cling wrap ya kan. Kita juga ada trash bin liners ya, jadi kalau aku sendiri di rumah sekarang semua tong sampah aku udah pakai pelapis seperti ini, jadi nggak perlu lagi gonta-ganti trash sack gitu kan. Terus kita juga ada sponges, dan beberapa produk kita pun aku bahkan upcycle gitu dari beberapa bahan yang aku bisa temukan memang banyak di Indonesia, contohnya kayak karung goni, burlap gitu ya. Nah, jadi dari sini semua ini aku kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen aku juga gitu. Jadi aku selalu menerima masukan-masukan juga dari market ya kan. Misalnya nih kalau misalnya pembalut kain, Kak, kebetulan nih wanita Indonesia katanya deras banget nih kalau lagi datang bulan. Jadi pada request misalnya, size-nya boleh digedein nggak Kak? Aku mau dong size yang 42 cm gitu kan. Nah, dari situ biasanya aku baru muncul ide-ide baru, apa produk yang bisa aku ciptakan untuk mengurangi sampah, terus juga praktis dipakai konsumen, sama bisa lebih ramah lingkungan juga, serta lebih nyaman juga. Jangan sampai praktis mengurangi sampah, lebih hemat iya, tapi nggak nyaman, ternyata produknya nggak bekerja dengan baik gitu kan, nggak mau kayak gitu juga. Gitu sih kira-kira kalau untuk penjelasan sedikit ya tentang kain-kain gitu. Sekarang kain-kain kita berjualan di mana aja sih? Kita ada di online shop ya, kita ada akun TikTok, kita ada akun Instagram. Monggo kalau teman-teman mau nonton dan kepo-kepoin juga, kita punya account ya. Jadi seperti itu. Kita ada beberapa produk juga, tapi aku nggak tahu nih Mbak Kadani mau nyela dulu, mau ngobrol-ngobrol yang lain dulu atau gimana nih? Oke, baik. Memang pemakaian pembalut kain itu memang sangat berperan penting ya untuk wanita supaya bisa hidup lebih sehat juga ya, Neng ya. Mm-mm. Oke, pemakaian pembalut non-kain yang banyak dipakai saat ini mungkin berdampak kurang baik ya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan pengguna terkena kanker dan sebagainya ya, karena mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ya, seperti zat klorin gitu ya, Neng ya. Iya, iya. Zat tersebut terakumulasi dalam tubuh dalam waktu lama-kelamaan, itu akan menjadi penyakit ya sebenarnya ya, Neng ya. Betul, betul, betul. Jadi, pada masa ke masa muncul pula ya nama-nama, pembalut atau penadah darah lain seperti tampon, itu pada zaman dahulu mungkin ya. Nama terakhir merupakan kain yang bisa dicuci dan digunakan berulang kali ya, Neng, ya, berarti ya. Nah, mungkin waktu terus berjalan jadi modernisasi membuat pembalut sekali pakai yang dilengkapi perekat mulai muncul pada sekitar tahun 70-an mungkin ya, sebelum ada pembalut kain itu muncul. Jadi pada masa itu muncul pula tampon dengan aplikator yang terbuat dari plastik seperti zaman sekarang mungkin masih digunakan oleh wanita di luaran sana ya, Neng, ya?
Iya, iya, iya. Jadi kalau aku boleh cerita juga ya, tadi juga sebenarnya belum sempat ngomongin tentang kimia ya yang ada di sini. Ini aku hadap sini aja biar lebih jelas. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, ini kan aku bukan dokter, cuman memang aku udah research ya, karena memang aku menjual produk pembalut kain, tentunya aku harus research dengan benar gitu kan. Semua, hampir semua, kalau memang mereka nggak ngeklaim bahwa mereka itu tidak menggunakan pemutih, itu pasti umumnya mereka menggunakan yang namanya pemutih untuk membuat tampilan daripada pembalut sekali pakai itu putih dan bersih, jernih seperti ini ya. Kalau kita buka si pembalut ini, ya kan ini kan isinya kapas sebetulnya, dan kapas itu pada alaminya itu sebetulnya warnanya tidak seputih ini gitu ya. Dia kalau kita suka lihat baju-baju yang dijual di luaran sana yang memang mereka klaimnya itu oh ini organik unbleached ya, artinya tanpa pemutih, biasanya kan agak ada bercak-bercak dan kekuningan gitu. Sedangkan kalau kita yang melihat produk ini sebagai produk kewanitaan dan melihatnya itu bercak-bercak, nanti mau dipakaikan ke area kewanitaan kita tuh agak takut gitu. Makanya dikasihlah pemutih supaya dia tampilannya tuh bersih gitu. Nah, si pemutih ini tuh dia mengandung kan dioksin ya namanya. Nah, dan itu kimia yang sebetulnya kalau dalam kadar yang sedikit itu acceptable, ya kan? Acceptable ya, bisa diterima oleh badan kita. Makanya produk pembalut ini juga semuanya telah kita bisa bilang lulus dengan izin izin edarnya, BPOM, Kemenkes dan lain-lain tuh lulus gitu. Cuman yang kita nggak pernah berpikir itu adalah si kimia-kimia ini itu exposure-nya itu jangka panjang, bukan hanya kita pakai berapa kali. Apalagi kalau tadi balik ke poin aku sebelumnya, di mana wanita Indonesia itu ternyata lumayan deras flow menstruasinya. Jadi kapasitas yang kita butuhkan tuh banyak, sehingga kalau kita ganti pembalut pun banyak gitu. Biasanya yang aku standar yang aku temukan, yang biasa aku ngobrol di acara aku live, atau misalnya yang tanya-tanya di marketplaceku, Kak aku deras banget nih. Nah itu banyak banget yang ngomong, aku deras banget nih. Setiap 2 jam sampai 3 jam aku harus ganti satu pembalut. Nah itu kan artinya dalam sehari tuh ganti berapa pembalut? Ya kan mungkin bisa 8 sampai 10 pembalut ganti sehari. Nah itu kita bisa bayangkan juga betapa eh, banyaknya akumulasi dari kimia yang terpapar. Dan area kewanitaan kita itu kan NISV kita itu kan ada lapisan mukosanya, di mana sebetulnya lapisan mukosa dibanding bahkan kulit-kulit kita ini dia lebih gampang menyerap ya, karena dia ada lembab gitu kan, sedikit basah gitu kayak gusi kita kan. Jadi itu gampang banget menyerap gitu, gampang banget si kimia itu nempel gitu. Jadi disitulah aku ngerasa wah sebetulnya ini kita agak apa ya blind spot gitu ya, titik buta kita di sini gitu. Terus dan lagi kalau misalnya mengikuti ya tren zaman sekarang di mana anak perempuan tuh makin muda loh kita menstruasinya itu wah berarti makin kira-kira ya makin lama juga dia akan lebih terpapar dengan kimia-kimia seperti ini gitu. Rata-rata wanita itu menstruasi itu 40 tahun ya. Ini menurut riset yang aku baca itu 40 tahun rata-rata wanita kalau memang umurnya kan panjang gitu ya sampai selesai menopause itu 40 tahun artinya 4 dekade. Ya, jadi memang udah ada sekitar 11.000 sampai 16.000 pembalut yang digunakan. Nah, itu kita bisa coba bayangkan ya. Kita nggak bisa tahu benar ya, karena kan udah waktunya udah lewat dan kita nggak mungkin melihat tumpukan belasan ribu itu di depan mata kita. Cuma kita bisa bayangkan betapa banyak kimia yang memang terakumulasi di badan kita, toksin-toksin itu ya. Dengan banyaknya terjadi mungkin kerusakan iklim dan lain-lain, kita tuh makin banyak terpapar, nggak hanya ini, tapi polusi dari makanan kita juga banyak yang processed food gitu ya. Jadi badan kita ini sudah terbebani dengan banyaknya toksin yang harus dicerna dan dibuang gitu. Jadi kalau ada yang bisa kita kurangi ya cobalah kita untuk menguranginya gitu deh. Jadi dari sini biasanya aku kalau misalnya ada yang minta penjelasan lebih tentang kesehatan, aku akan info dari segi pemutih dan dioksin itu. Nah, selain dari zat ini, itu juga biasanya ada residu pestisida dari kapasnya. Jadi kapas itu kalau kalian coba googling ya atau research itu memang dia adalah salah satu tanaman yang banyak banget menggunakan pestisida, banyak banget gitu ya. Jadi
akan sangat sulit. Nggak banyak perkebunan kapas ya di dunia ini yang memang organik gitu. Pasti mayoritasnya itu masih menggunakan pestisida dan kadarnya itu sangatlah tinggi gitu. Jadi masih ada kemungkinan besar itu residu dari pestisidanya itu terbawa ke pembalut yang sekarang kalian gunakan. Nah, di luar itu juga ada yang namanya pewangi ya, karena kita sebagai wanita-wanita itu suka banget yang wangi-wangi gitu ya. Aku sendiri karena kulit aku lumayan sensitif, jadi semua produk kulit aku itu aku pakainya yang unscented gitu. Jadi nggak ada pakai pewangi. Kalau pakai pewangi pun biasanya semacam essential oil yang memang wanginya nggak bertahan lama gitu. Nah, produk-produk pembalut yang sekali pakai seperti ini tuh biasa cenderung ada juga ya beberapa varian itu dia ada wanginya. Wanginya macam-macam kan, ada yang mungkin daun sirih ya karena identik dengan biasa sabun pembersih wanita gitu ataupun lavender dan lain-lain. Itu udah pasti kebanyakan ya kalau nggak harganya masih reasonable itu biasanya synthetic fragrance atau parfum yang sintetis, di mana jadinya si pewangi ini itu dia mengandung phthalate yang bisa mengganggu kerja hormon kita gitu. Jadi biasanya aku akan menyarankan untuk para wanita ini, pertama kalau memang belum siap ya atau merasa masih mengenal nih produk pembalut kain, diberhentikan dulu aja penggunaan pembalut sekali pakai yang ada pewangi-pewanginya seperti itu ya. Begitu pula sekarang banyak banget cewek-cewek juga yang gak hanya dari pembalut ya, dari sabun cuci tangan, sabun cuci piring aja tuh kayak udah pakai itu langsung kelupas tangannya atau merah-merah gitu. Jadi banyak banget orang yang sekarang kulit sensitif banget, eksim dan lain-lain. Itu udah bukan penyakit yang jarang diketemui, tapi 3 dari 6 orang ya, sampai setengah lah, kita bisa bilang setengah dari teman-temanku itu rata-rata punya penyakit kulit yang semacam eksim itu. Jadi kayak misalnya penggunaan mungkin lotion atau sabun yang agak keras atau mereka nggak pernah biasa pakai, itu bisa muncul iritasi-iritasi atau reaksi alergi semacam itu. Ya, jadi sangat dianjurkan untuk coba cari. Nah, selain tadi pembalut, yang ngomong-ngomong, ini aku balikin lagi, Jo. Ngomong-ngomong, tadi ngomongin tampon ya. Jadi memang tampon bentuknya kayak gini, bagi yang belum pernah tahu ya kan. Jadi kalau di Indonesia tuh kebetulan jarang banget yang pakai tampon ya. Jadi kalau dulu aku sempat ada berkesempatan lah ya sekolah di luar negeri, itu justru kebanyakan orang itu mencarinya tampon. Sedangkan kita di Indonesia tuh jarang banget. Aku hampir nggak punya sih teman yang Indonesia ya, orang Indonesia itu yang menggunakan tampon seperti ini. Padahal kalau di luar negeri, bagi mereka justru pembalut ini tuh kayak yang digunakan oleh mungkin orang yang lebih dewasa, mungkin cenderung nenek-nenek gitu akan menggunakan pembalut seperti ini. Ya, jadi mereka akan menganggap tampon itu adalah pilihan wanita modern gitu. Jadi mereka yang muda-muda pun akan menggunakan semacam ini. Dan betul kalau untuk aplikatornya tuh ada plastiknya kayak gini. Ya, jadi ini aku bisa buka dulu ya. Aplikatornya tuh kayak gini. Jadi tadinya tuh si tampon ini ada di dalam tabung ini, terus dia akan membantu, si tabung ini akan membantu untuk mengeluarkan si tampon ini ke dalam saluran vagina. Kalau udah baru nanti si plastiknya dicopot kayak gitu. Itu cara penggunaan si tampon. Nah, si tampon ini tuh dia akan ada di dalam saluran vagina ya. Jadi memang si tampon ini bisa dibilang aman nggak buat yang perawan gitu? Sebetulnya aman-aman aja karena ini digunakan oleh orang luar negeri dari awal mereka menstruasi dini ya. Mereka udah pakai penggunaan ini. Cuman ini memang lebih kecil dibandingkan yang kalau sekarang kita tahu itu ada yang namanya mens cup juga gitu. Jadi si tampon ini dia nanti bisa masuk ke dalam dan dia akan menyerap cairan mensnya, nanti dia mengembang. Kalau misalnya sudah penuh, kita bisa pakai ujung talinya ini yang menggantung di luar memang, tapi nggak akan mengganggu sih ya. Itu kita bisa tarik, nanti dia akan keluar gitu. Nah, aku sendiri udah pernah coba yang namanya tampon, memang nyaman ya. Waktu itu aku coba yang namanya tampon itu sebelum aku coba yang namanya mens cup ya. Jadi mens cup ini aku juga udah pakai sekarang. Aku pakai bergantian dengan pembalut kain, tergantung aktivitas aku. Kalau olahraga aku pakai mens cup gitu. Nah, mirip ya. Jadi memang rasanya itu mirip ya. Cukup nyaman memang. Cuman
kalau bisa dibilang ini sama-sama terbuat dari kapas yang aku nggak tahu dia organik apa enggak, dan dia tuh masuknya lebih dalam lagi daripada pembalut. Kalau pembalut kan hanya di luaran saja. Kalau tampon itu dia masuknya makin dalam lagi. Jadi memang aku kurang berani menggunakan tampon secara jangka panjang gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih belum tahu ini bentuknya tampon tuh seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya produk-produk lainnya tuh bisa juga sekarang nih lagi hits banget yang namanya Men's Cup ya. Jadi udah banyak yang jual juga, termasuk kan kita juga ada yang namanya Men's Cup atau Menstrual Cup. Atau bahasa Indonesia tuh cawan menstruasi. Ya, jadi cawan menstruasi ini itu memang kalau di Indonesia masih disarankan untuk wanita yang sudah menikah. Karena tadi itu kita jarang banget pakai yang namanya tampon, sehingga kita tuh nggak terbiasa untuk menggunakan produk yang cara penggunaannya itu dimasukkan ke dalam saluran misfi kayak si tampon ini gitu. Jadi memang si Men's Cup ini masih banyak ada halangan mental ya, halangan mental untuk para wanita itu mencoba gitu. Tapi kalau di luar negeri si Men's Cup ini tuh udah sangatlah populer dan sangatlah umum untuk digunakan gitu. Jadi monggo kalau misalnya ada yang mau nanya lebih jauh tentang Men's Cup, biasanya tuh aku kalau lagi live session tuh banyak banget yang tanya itu gimana Kak, bahkan ada yang kayak belum pernah lihat, jadi mereka tanya-tanya itu apa Kak, ya itu gimana cara pakainya, itu sakit nggak gitu ya. Jadi biasanya aku bisa menjelaskan lebih lanjut ya, aku udah coba sendiri dan memang super nyaman banget. Dan memang kalau dibilang truly zero waste ya ini zero waste banget karena kecil, tahannya 10 tahun, terus praktis ya. Jadi dicucinya juga cuman butuh kayak direbus atau pakai sabun kewanitaan. Jadi memang lebih kecil lagi footprintnya yang dihasilkan dari si Men's Cup ini gitu. Gitu sih. By the way kita IG live juga ya, Kak Dani ya. Kita IG live juga ya. Oke, baik. Wah, itu adalah penjelasan tadi ya, teman-teman ya, dari Neng Putri yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini. Keren banget ya, Neng ya. Nah, Neng Putri nih, apa sih yang dimaksud dengan pembalut menurut Neng Putri? Dan tips menggunakan pembalut berbahan kain. Jadi Oh, apa yang dimaksud dengan pembalut dan gimana sih tips menggunakan pembalut yang berbahan kain gitu ya, Neng ya? oke. Yang dimaksud dengan pembalut sih sebetulnya pembalut itu kan nama produk ya. Tapi sebetulnya kalau kita bilang alat ya yang bisa kita pakai untuk menampung sementara ya cairan mens kita ketika kita lagi datang bulan itu sebetulnya banyak macam. Kayak tadi misalnya kita ada pembalut, kita ada tampon, ya kita juga ada menstrual cup. Jadi memang ini hanya terbatasi oleh inovasi kita aja. Maksudnya dengan adanya waktu tuh aku yakin makin banyak sebetulnya ya solusi-solusi untuk alat kewanitaan untuk datang bulan tuh nanti makin lama makin muncul yang canggih-canggih gitu ya. Salah satunya yang terbaru memang si Men's Cup ini gitu. Tapi nggak ada salahnya memang ada beberapa produk yang klasik dan memang nggak pernah hilang lah gitu ya dari pasaran ya. Salah satunya pembalut gitu. Nah untuk pembalut itu ya bagi aku memang sesuatu yang apa ya, kalau definisi teknis saya tadi ya untuk menampung cairan haid kita sementara. Nah, yang sekarang menjadi permasalahannya itu kan sebetulnya cara kita menggunakannya itu sering ya, jadi dia bisa menimbulkan masalah kesehatan, bisa menimbulkan ketidaknyamanan, dan juga yang lately ini yang kita sedang lumayan khawatirkan isunya adalah isu sampahnya gitu kan. Isu sampahnya lumayan menumpuk dan tidak bisa kita bilang recycle ya. Sebetulnya semua sampah itu bisa di-recycle, tergantung nilainya aja. Masalahnya nilai yang biaya yang dibutuhkan untuk mendaur ulang si pembalut kain itu tinggi banget karena siapa yang mau memproses kan, dia itu adalah sebetulnya limbah berbahaya ya karena mengandung cairan manusia gitu kan. Jadi cukup tidak bisa diapa-apain sih selain mungkin dibakar gitu ya. Nah, kalau untuk pembalut kain sendiri, ini aku bisa sharing juga ya buat teman-teman. Kalau untuk pembalut kain sendiri itu, sebetulnya cara pakai gampang banget ya. Jadi pembalut kain itu kalau bisa dilihat di sini, ini aku ada demonya sebetulnya, ini celana dalam demo yang aku biasa pakai untuk live.
Dan ini tuh aku lagi pakai yang size day di sini. Ya, dia tuh 27,5 cm. Jadi memang kita ciptakan pembalut kain itu semirip mungkin dengan pembalut yang ada di pasaran sekarang, supaya orang juga sangat mudah beradaptasi. Ya, jadi nggak butuh masa adaptasi, agak tidak mirip seperti Menscap. Kalau Menscap kan masih butuh pembiasaan ya, karena produknya bentuknya unik, baru, nggak pernah dilihat, nggak pernah coba, dan lain-lain ya. Cuman kalau pembalut kain tuh bentuknya mirip banget dengan pembalut yang bersayap kayak gini. Jadi dia ada sayapnya, dan cara pakainya itu tinggal di kancing kayak gini. Dikancing aja untuk merekat si pembalutnya. Nah, kalau di celana itu seperti apa bentuknya? Jadi kalau yang ada bukannya ini tuh dia hadapnya ke depan, teman-teman. Hadapnya ke depan. Lalu di belakang ini tinggal dikancing kayak gini. Nah, kancingnya juga kita ada kayak 2 level gitu. Jadi bisa mengatur keeratan si kancing sama si celana dalamnya kayak gini. Nah, kalau udah kita bisa tinggal pasang dan pakai aja seperti pembalut biasa gitu kan. Nah, yang pasti jauh lebih nyamannya tuh si pembalut ini tuh dia lembut banget. Ya, jadi kita menggunakan bahan yang lembut banget di kulit pastinya. Dia kayak lembut lah, kayak selimut bayi gitu. Lalu di samping-samping sini yang biasanya pada umumnya orang suka lecet ya, apalagi penggunaan yang modelnya bersayap, ini tuh dia akan menghilangkan gejala itu ya. Jadi iritasi, lecet, gatal dan lain-lain itu almost always tuh biasanya hilang ya. Jadi nggak cuma berkurang tapi dia akan hilang gitu, karena ini nyaman banget gitu. Jadi untuk penggunaannya tuh seperti ini, mirip banget sama yang sekali pakai. Nah, untuk frekuensi gantinya juga mirip banget nih Kak Dani. Jadi untuk frekuensi gantinya, kalau misalnya sekarang ya pada umumnya, ini aku mengambil contoh diriku sendiri dan juga beberapa teman yang aku tahu, ketika kita menggunakan pembalut sekali pakai seperti ini, itu sehari rata-rata ya gantinya tuh 4-5 kali. Kalau aku sendiri sih gantinya 4 kali. Nah, ketika kita beralih ke pembalut kain, itu disamain aja. Karena sebetulnya daya tampungnya tuh udah sama. Mirip banget sama si pembalut sekali pakai. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa cek misalnya sekarang ini kalian pakai pembalut pembalut sekali pakainya itu yang berapa senti. Nah, yang berapa senti ini bisa ditemukan di kain-kain ini yang mirip gitu ya. Yang mirip. Jadi kayak kita ada ukuran yang 35 cm seperti ini. Jadi panjangnya ini sama nih. Panjangnya sama. Ya, jadi bisa gunakan yang ini dan gantinya frekuensinya sama aja dengan yang sekarang kalian jalankan nih ketika menggunakan pembalut yang sekali pakai. Gitu. Jadi cara pakai itu mudah banget. Nah, untuk cara maintenance-nya dan cara mencucinya juga gampang banget. Jadi banyak banget awalnya yang ragu untuk cara cucinya tuh gimana? Apakah bakal ribet nggak? Terus kan bakal meninggalkan noda nggak gitu kan? Oh sorry, sebelum itu banyak banget yang tanya juga, pembalutkan itu oke lah kalau kita bilang kita mau lebih nyaman, oke. Kita mau lebih sehat, lebih ramah lingkungan, oke. Tapi apakah dia nanti nggak bocor, Kak? Aku kan maunya praktis gitu. Aku nggak mau nanti gara-gara aku sayang lingkungan, contohnya ya kan. Karena sebetulnya aku ganti, ada juga nih yang ganti pembalut bukan karena cari nyaman, karena dia nggak pernah ada masalah nih sama pembalut sekali pakai. Cuman dia pingin mempraktikkan hidup minimalis. Jadi dia mau beralih ke pembalut kain. Tapi dia khawatir nanti bocor nggak ya? Aku kalau misalnya beralih ke pilihan yang lebih rendah jejak gitu, apakah akan merepotkan diriku sendiri gitu ya. Nah, tapi nyatanya sebetulnya semua pembalut kain itu yang ada di pasaran sekarang pun itu nggak bocor, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir sih sebetulnya. Jadi kalau bisa dilihat, ya sekarang hampir semua pembalut kain itu udah pasti punya namanya lapisan waterproof ya. Ini termasuk punya kain-kain juga tuh kita ada lapisan anti airnya. Jadi dia memang tidak menyerap air seperti itu. Dan tenang aja bisa digunakan selama beberapa jamnya. Jadi rekomendasi gantinya itu setiap 4-6 jam sekali gitu. Dan untuk pembalut kain sendiri itu kita juga udah ada lapisan tengahnya ya. Jadi lapisan microfibernya untuk daya tampung dan daya serap yang bagus banget, sama tadi ada lapisan luarnya kayak gitu. Jadi untuk kebocoran atau rembes aman banget ya semua pembalut ini. Aku sendiri ya, termasuk aku sendiri udah menggunakannya selama lebih dari 4 tahun gitu. Jadi udah teruji dengan baik lah, teruji
people tested ya dengan baik gitu. Nah, untuk cucinya sendiri juga gampang banget. Dan ini tinggal gunakan aja sabun batang gitu ya. Dulu aku belajar sabun di Subiantik by the way. Aku dulu belajar sabunnya sama Ibu Liliana. Jadi aku juga bikin sabun sendiri untuk mencuci si pembalut kain ini ya. Jadi untuk pembalut kain ini memang disarankan gunakanlah sabun batang gitu. Jangan sabun cair atau sabun deterjen bubuk ya. Boleh sih boleh aja. Cuman masalahnya si sabun-sabun yang cair dan bubuk ini memang ketika digunakan untuk mencuci pembalut tuh kurang ampuh gitu. Jadi aku biasanya pakai sabun batang semacam ini. Ini sabun batang kelapa. Terus juga tinggal dikucek aja sebetulnya ya. Jadi kita bilas, kita kucek pakai sabun, pakai tangan aja. Kalau mau pakai sikat bisa pakai sikat yang halus kayak sikat gigi. Terus kalau sudah nanti tinggal dijemur, diperes dan dijemur. Nah ini keringnya cepet banget. Jadi salah satu kepraktisan yang ditawarkan oleh pembalut kain itu juga hari ini jemur, besok kering, jadi bisa dipakai lagi gitu. Jadi sehemat apa sih kalau kita beralih ke pembalut kain atau setidak boros apa kita bisa menghemat pemakaian pembalut sekali pakai itu. Satu orang sebetulnya cuma perlu punya beberapa aja, nggak perlu punya banyak. Aku pribadi dengan flow yang standar, tidak dikit dan tidak deras, itu aku punya 8. Aku punya 8 pembalut yang aku rotasi aja. Jadi aku cuci kering pakai gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang memang flow-nya deras, biasanya mereka harus punya lebih. Dan khususnya untuk mereka yang punya kebiasaan itu gonta-ganti pembalutnya sering banget. Jadi ada beberapa orang yang pokoknya sejak aku jualan pembalut tuh jadi mengerti lebih jauh kebiasaan-kebiasaan orang wanita ketika datang bulan ya. Ada yang pakai sejam itu mereka harus ganti karena mereka itu jijian. Jadi pakai dikit udah keluar dikit belum sampai full pembalutnya tapi udah pingin ganti karena memang nggak betah aja ngerasanya kotor gitu. Jadi untuk orang-orang seperti itu malah sebetulnya cocok banget pakai pembalut kain karena jadi nggak boros dan juga nggak menambah gesekan yang bikin iritasi ketika kita ganti pembalut gitu. Gitu kira-kira Kak Dani. Oke, baik. Berarti pemakaian pembalut kain itu memang cukup mudah ya, Neng, ya, digunakan di setiap kalangan, orang muda, remaja, maupun orang yang sudah dewasa gitu ya, Neng, ya. Oke, untuk, mungkin pembalut kain itu mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, Neng, ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembalut kain itu sendiri menurut, Putri? Oke, jadi kalau misalnya aku bisa bilang ya, untuk pembalut kain ini benefitnya apa? Sudah banyak banget benefitnya. Ya pasti udah jauh lebih berat daripada kerugiannya ya kalau menurut aku. Makanya aku sangat lumayan kekeh juga ya mempromosikan si pembalut kain ini karena aku udah rasakan sendiri gitu. Pembalut kain ini pertama kelebihannya itu pasti kalian nggak merasakan iritasi. Ya, jadi ada beberapa macam gejala kulit yang kalian wanita-wanita Indonesia tuh suka merasakan ketika datang bulan pakai pembalut yang sekali pakai itu biasanya iritasi, gatal, ruam, lecet-lecet ya dan juga reaksi alergi lainnya. Ya, mungkin kayak suka pengap, biang keringat dan lain-lainnya. Nah, itu kalau kita beralih ke pembalut kain itu pasti jauh lebih nyaman. Nah, ini implikasi dari kenyamanan itu tuh jauh karena kita itu datang bulan itu kan setiap bulan ya kalau kita nggak hamil ya atau kita sebelum mens dan setelah menopause ya. Ketika kita di luar kehamilan tuh biasanya umumnya kalau tidak ada gangguan kan setiap bulan kita datang bulan. Nah, setiap bulan itu kira-kira rata-rata tuh biasanya 3 sampai 7 hari. Anggaplah rata-rata 5 hari. Nah, 5 hari kali 12 itu udah 60 hari. Ya kan 60 hari setahun itu bisa dibilang cukup banyak porsi kita datang bulannya. Jadi kalau misalnya kita bisa membeli kenyamanan itu dengan dan kita bisa lebih lancar Kak, aktivitas kesehariannya itu bakal jauh banget signifikannya, bedanya gitu. Nah, jadi pertama itu kenyamanan. Kedua itu ya tadi kesehatan. Jadi kalau misalnya kita ganti ke pembalut kain itu memang di pembalut kain ini ya tidak mengandung lah istilahnya pemutih, dioksin, nggak ada residu pestisidanya, dan juga nggak ada pewanginya.
gitu. Jadi di situ kita bisa mengurangi resiko jangka panjang. Nah ini aku bilang resiko karena nggak setiap orang akan memiliki masalah kewanitaan, tapi kebanyakan dan makin banyak orang itu punya gitu. Nah yang ketiga itu adalah pasti penghematannya. Penghematannya dari dua segi nih. Yang pertama segi uang, karena satu pembalut seperti ini tuh bisa dipakai ratusan kali. Bisa dipakai minimum ya itu di atas 120 kali. Nah, artinya masa pakai setiap pembalut ini tuh bertahun-tahun. Aku sih selalu info ke publik itu 3 tahun. Nah, tapi aku sendiri udah pakai 4 tahun plus itu aja masih bagus dan masih bisa digunakan kembali. Jadi si pembalut kain ini itu bisa menghemat banyak banget sebetulnya dari segi pengeluaran kita pribadi. Ya, ini tuh sebetulnya win-win banget karena di luar dari kita menghemat pengeluaran pribadi, ini juga bisa menyelamatkan istilahnya itu mengurangi banyak banget sampah yang kita sumbang ke TPA untuk perihal produk pembalut yang sekali pakai gitu. Jadi udah lebih nyaman, lebih sehat dan juga lebih hemat serta lebih ramah lingkungan gitu. Khususnya Nadar juga ada lagi ya. Jadi kalau yang aku lagi pegangin itu size namanya panty liner. Panty liner itu adalah size terkecil yang kita punya dan ini menggantikan ya panty liner yang konvensional yang ada di pasaran. Nah, panty liner itu sering banget dipakai oleh wanita-wanita yang keputihan. Jadi misalnya pada saat menjelang menstruasi itu suka keputihan yang normal memang, tapi juga banyak sekali wanita-wanita karena ada kebiasaan-kebiasaan itu mereka bisa keputihan di waktu atau periode-periode yang tidak tepat dan keputihannya itu abnormal ya dari warnanya, konsistensinya, cairannya, baunya, aromanya itu nggak sehat gitu ya. Jadi mungkin karena jamur, mungkin karena banyak pakai produk wangi-wangian, nah itu bisa mempengaruhi. Nah jadi salah satunya ketika wanita yang kena keputihan itu mereka ingin menutupi bau keputihannya menggunakan panty liner yang ada wangi sintetis itu malah memperparah gejala keputihannya gitu. Jadi biasanya aku sarankan coba deh pakai nama pembalut kain karena jauh lebih nyaman, kamu juga nggak boros apalagi yang bisa setiap hari pakai celana itu selalu dilapisi oleh panty liner. Nah di situ aku biasanya sangat sarankan bisa pakai si panty liner yang kain untuk mengganti yang sekali pakai gitu. Jadi itu beberapa keuntungannya. Plus kalau misalnya tadi merujuk ke pertanyaan awalnya Kak Dani, itu ada yang tanya kan misalnya kalau untuk anak remaja bisa nggak ya? Jadi ini salah satu another keuntungannya juga ya kalau buat anak remaja yang baru-baru mens itu biasanya mereka jadi nggak pedean banget ketika mereka lagi menstruasi. Karena tuh nggak nyaman dan juga masih belum terbiasa. Mungkin kurangnya bimbingan ya. Bagaimana sih cara kita harus menyikapi adanya kebiasaan baru setiap bulan ini yang kita alami gitu. Nah, kalau misalnya pakai pembalutan itu udah pasti jauh lebih nyaman. Karena anak kecil juga bisa dibilang kulitnya yang masih lebih sensitif. Kalau misalnya kena banyak gesekan itu juga lebih mudah untuk iritasi gitu. Jadi untuk segala usia itu udah banyak banget manfaatnya. Nah, kalau dari kerugiannya sebetulnya uh, bisa dibilang ya berbanding ya, kalau aku bilang ya, berbanding sama pembalutan itu nggak ada. Karena semua fungsi dasarnya itu udah ada. Jadi tahan airnya atau waterproofnya udah ada. Ya kan, daya tampungnya udah sama. Ya, terus misalnya kalau untuk pencucian ada yang bilang misalnya, Kak ribet nggak ya cucinya? Kalau ini kan sekali pakai buang gitu. Nah, tapi ada juga banyak wanita-wanita yang sebetulnya memang dia cuci juga sebelum dibuang, walaupun mereka menggunakan pembalut yang sekali pakai. Ya, karena itu banyak unsur ya, banyak faktor. Ada yang bilang takut kececer, ya jadi ada tradisinya juga atau ajaran orang tua. Ya, jadi banyak termasuk aku sendiri sebelum aku beralih ke pembalut kain itu, aku ketika membuang pembalut yang sekali pakai itu aku cuci dulu. Ya, terus baru aku gulung-gulung gitu, baru dibungkus koran biasanya, baru dibuang kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang udah memang terbiasa mencuci, itu udah sebetulnya nggak perlu ada yang dipikirin lagi sih, karena itu bakal udah sangat mudah beradaptasinya gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Men's Cup seperti ini, produk wanitaan yang baru-baru terdengar beberapa tahun terakhir ini, memang beda ya. Kalau Men's Cup ini tuh cocok banget dipakai untuk yang suka beraktivitas yang lebih ekstrim nih, olahraga
atau mungkin atlet dan lain-lain tuh memang cocok banget pakai men's cup gitu. Tapi kalau untuk wanita pada umumnya, wanita kota atau wanita yang stay at home atau cuma ngantor ya, jadi maksudnya bukan yang pergi seperti mendaki gunung atau apa gitu ya, aku rasa untuk pembalut kain ini tuh udah oke banget lah gitu. Kira-kira gitu lah Kak Dani untuk jawaban pertanyaannya. Oke, baik. Penjelasannya sangat bagus sekali ya, Neng ya. Tadi mungkin ada Men's Cup ya, itu saya baru dengar ya kata Men's Cup itu. Kalau apakah aman ya, Neng ya, untuk penggunaan Men's Cup dan untuk apa ya, berapa lama pakai Men's Cup tersebut, Neng? Oke, Apakah jadi untuk sama men's cup, Oke. Apakah oke, sama dengan pemakaian pembalut kain atau, berbeda, Neng? oke, oke. Jadi untuk men's cup teman-teman, jadi men's cup ini kalau kita bertanya tentang kapan frekuensi gantinya, itu kita balik lagi ke kapasitas daya tampung daripada si men's cup ataupun si pembalut ini. Ya, jadi kalau pembalut kain itu sesuai size-nya, dia punya kapasitas daya tampung yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau semacam panty-liner gini dia daya tampungnya itu 10 mili ya karena memang kecil gitu kan. Kalau misalnya men's cup ini dia setara sama dengan yang ukuran yang D. Yang ukuran yang D ini 27,5 cm. Jadi sama-sama di kurang lebih 20 mili daya tampungnya. Nah, mungkin kita sih jarang ya mengukur atau menakar cairan cairan menstruasi kita dengan ukuran mili ya. Jadi biasanya kalau deras itu orang-orang bilangnya gantinya berapa kali sehari. Itulah menjadi acuan mereka tuh deras atau enggak itu. Jadi kalau misalnya untuk si frekuensi ganti juga aku sih bilangnya kalau deras biasanya penggunaan men's cup itu dia bisa ganti bahkan sampai 2 jam sekali di awal-awal, khususnya di hari pertama. Tapi kalau udah hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya itu biasanya cuman mungkin 3-4 kali aja per hari untuk mengosongkan si cupnya ini gitu. Jadi cup ini tadi kalau tanya aman apa enggak, pertama-tama ini aman karena ini bahannya itu silikon yang tingkatnya medis, setara seperti kateter yang digunakan di rumah sakit. Ya, jadi untuk kita masukkan ke tubuh kita sendiri itu aman, ya. Tapi pasti ada PR yang harus kita lakukan juga. Contohnya nih, kita harus mensterilisasi nih, karena tempat kita simpan men's cup kan aku nggak bisa pastikan. Kalau kalian tempatnya menyimpan men's cup di tempat yang berdebu atau misal tempat yang ada kontaminasi sesuatu yang kotor, ini harus disterilisasi gitu ya. Jadi kalau bisa memang simpanlah di pouch-nya dia masing-masing dan juga di tempat yang jauh dari debu gitu ya, di dalam lemari misalnya. Nah, terus sebelum pakai itu tinggal direbus aja selama 3-5 menit di air yang mendidih. Nanti dia itu bisa steril. Jadi udah siap dipakai. Nah, kalau dipakai juga cara pakainya itu mesti dilipat dulu. Dilipat dulu baru nanti digunakan dimasukkan ke dalam saluran si perempuan gitu. Nah, kalau udah pas udah berada di dalam dia tuh nanti ngembang lagi seperti ini dan kalau sudah kedap artinya pasangnya sudah benar itu dia bisa menampung dengan baik dan tanpa bocor ya. Itulah sebabnya juga kenapa si men's cup ini tuh bisa dipakai bahkan untuk berenang karena dia bentuknya kan bulat. Nah, kedapnya itu 360 derajat gitu. Nah, tadi untuk frekuensi gantinya ya, tadi kalau rekomendasi standarnya itu di 4 jam sekali mengosongkan si cup ini karena dia setara dengan pembalut yang size D. Kalau pembalut itu di 4-6 jam sekali. Rekomendasi penggantiannya sesuai dengan hari keberapa dan juga flow masing-masing wanita. Itu beda-beda gitu. Jadi ini bisa kalian cek sendiri tentunya. Dan untuk keamanan ini aman banget ya. Tadi aku udah bilang untuk bahannya itu silikon yang tingkatnya medis. Nah, kalau untuk pemakaiannya boleh buat siapa aja sih. Untuk si cup ini atau cawan ini, dia itu boleh aku sarankan itu untuk yang sudah menikah gitu. Karena kalau belum menikah biasanya akan agak kesulitan untuk memasukkan si men's cup ini gitu. Kalau misalnya sudah menikah biasanya akan lebih mudah gitu ya. Bedanya itu aja. Sebenarnya secara teknis si menstrual cup ini dia tuh nggak bisa mengambil keperawanan seorang wanita karena apa
lapisan yang di Miss V itu dia beda-beda setiap orang. Jadi ada yang memang udah ada yang nggak ada yang ada setengah nggak ada yang bolong-bolong gitu. Jadi memang selama si cup ini digunakan dengan halus ya, jangan dengan cara paksa ya. Jadi dengan halus, dengan posisi yang benar, itu nggak bisa mengambil keperawanan seorang wanita sebetulnya. Cuman karena kita sebagai wanita Indonesia itu jarang menggunakan produk yang namanya tampon seperti ini, yang sering digunakan oleh orang luar negeri, yang cara pemakaiannya sebetulnya itu sama-sama dimasukkan gitu. Jadi tetap saja aku akan sarankan ini untuk yang sudah menikah untuk keamanan gitu, karena aku nggak bisa menjamin dan nggak bisa ngajarin langsung setiap orang untuk cara penggunaannya. Jadi aku biasanya hanya membantu dari sesi-sesi live gitu di Instagram atau di TikTok yang aku lakukan gitu sih. Kira-kira gitu Kak Dani. Oke, baik Nek. Untuk harga pasaran pembalut kain itu kira-kira mencapai harga berapa ya, Neng ya? Oke. Kalau untuk pembalut kain, jadi ini termasuk dibandingkan dengan pembalut sekali pakai ya. Untuk pemakaian jangka panjang itu bisa lebih hemat 5-10 kali ya. Jadi untuk harganya sendiri, kalau di sini tergantung size-nya, ya jadi yang panty liner itu di harga 30-an ribu. Ya, kalau yang night, yang paling panjang itu di harga 70.000. Jadi yang size tengah-tengahnya ini di harga 48 dan 58. Jadi 38, 48, 58 sama 70 itu harga standar kita ya untuk pembalut kain. Dan satu orang hanya perlu punya beberapa saja dan itu bisa dipakai bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi itu untuk harga dasar si pembalut kain. Nah, kalau misalnya untuk men's cup sendiri satu ini bisa digunakan 10 tahun lamanya. Jadi memang secara kalau mau dihitung murahan mana, men's cup itu murah banget. Sekali pemakaiannya tuh nggak nyampe 100 perak. Nggak nyampe 100 perak per pemakaian. Karena dia itu bisa dipakai 10 tahun. 10 tahun itu artinya dipakai 600 hari. Kalau 600 hari ganti 5 kali, berarti bisa dipakai berapa? 3.000 kali gitu ya. Jadi kita bisa hitung per pemakaiannya gitu. Khususnya buat teman-teman yang lebih boros membalut, ya itu sangat boleh dikonsider untuk beralih ke pembalut kain untuk alasan yang memang kalian tuh lebih pingin menghemat aja gitu. Plus di luar dari keuntungan lainnya ya, yang nyamannya, sehatnya itu, dan juga ramah lingkungannya juga gitu. Gitu Kak Dani. Oke, baik. Memang harganya itu berbeda dengan harga pembalut yang biasa ya, Neng ya? Betul. Jadi kalau aku bisa share juga, aku udah riset tentunya untuk harga-harga pembalut ya. Kalau kalian memang concern dengan pembalut yang ada kimia-kimia gitu kan, yang ada klorinnya ya, ada dioksin pemutihnya, residu pestisida, ada pewangi-pewanginya dan lain-lain, itu memang kalian juga bisa cari merek pembalut yang lebih premium ya. Jadi yang bebas dari klorin, yang menggunakan karbon organik itu juga ada. Tapi menurut riset aku terhadap lebih dari 5 brand ya pembalut organik dan pembalut premium yang ada di Indonesia, itu satu packnya dia itu bisa beli satu ini. Ya, jadi satu pack pembalut premium itu bisa beli satu piece pembalut kain-kain. Tapi satu pack itu biasa kan isinya cuma 8-12. Kalau pembalut premium tuh isinya lebih dikit daripada pembalut yang biasa konvensional gitu ya. Nah, sedangkan ini bisa dipakai ratusan kali pembalutnya. Jadi itu di situ udah perbandingannya jauh banget ya. Jadi udah 10 kali lipat lebih hemat karena satunya bisa dipakai 10 kali, yang ini bisa dipakai 100 kali gitu. Jadi ngitung hematnya dari situ karena ini jatuhnya itu sebagai investasi ya. Kalau misalnya hitung sekali pembelian pastinya akan beda gitu. Tapi kalau kita pakai jangka panjang untuk kenyamanan dan kesehatan kita itu udah jauh untung banget. Apalagi kalau kita bisa menghindari resiko atau isu kesehatan yang terkait dengan area kewanitaan kita gitu. Oke, baik. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata nggak terasa ya sudah mau 1 jam kita
berbincang tadi, dengan Neng Putri. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara teman-teman ya. Tadi teman-teman jangan lupa follow dan kunjungin Instagramnya Neng Putri ya, @putriarifweb. Eee, dan terima kasih banyak, nih buat Neng Putri ya, yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Dan terima kasih juga, untuk antisipasinya teman-teman semua. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Dan jangan lupa, buat join lagi ya teman-teman ya, dan mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum Neng Putri, jawab dari Neng Ruli, mungkin besok, akan ditanyakan lagi ya saat, telebinar. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih ya, yang aman, terpercaya, dan berkualitas, jangan lupa buat kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan mungkin, buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget ya. Silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop, dan jangan lupa selalu ikutin ya live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok, Subiantik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Terima kasih Neng Putri, selamat malam.